Coba sih Pak. Kami menemukan Kalau orang panik dan bego kalau ngomong gitu. KR edisi tahun 1980. Iya. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan Kelompok-kelompok komedi ini yang bego, sebego-begonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Panjang Official. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita mau nonton lagi, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi tentunya. Dan di sini ada statement dari Ibu Sri Mulyani. Nah, bagaimana videonya nanti kita saksikan bareng-bareng ya. Ibu Sri Mulyani ini mengomentari tentang Roy Suryo, juga rombongan dari tim TPUA. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan. Dan jangan lupa teman-teman ya, dukung terus Banyuwangi Official. Oke, itu videonya kita sudah siapkan dan langsung kita play. Dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh.
sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, bukannya ikut ya memberikan diskursus positif kepada publik ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci ya bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Salam keindonesiaan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai ijazah Pak Jokowi juga dari Ibu Sri Mulyani, yang dimana kami juga mengabarkan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan asli oleh Mabes Polri. Nah oke, ini juga ada penjelasan dari para netizen. Coba kita dengarkan dan langsung kita go. Coba sih Pak, Kami menemukan kalau orang panik dan bego kalau ngomong gitu. KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan. Jadi ya, buat Roy, Suryo, Rismon, dan teman-temannya, kelompok-kelompok komedi ini yang bego, sebego-begonya. Nah ini biar saya beritahu ya, saya jelaskan nih dengan jujur dan serius nih. Itu koran Kedaulatan Rakyat itu bukan dirampas, tapi diminta oleh pihak Bareskrim Mabes Polri itu untuk dijadikan alat bukti untuk diserahkan ke pengadilan. Itu loh Roy yang bego. Karena permasalahan yang selama ini kalian mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, memfitnah Bapak Jokowi, memprovokasi, menghasut masyarakat untuk menjelekkan Bapak Jokowi, itu kan sudah dibawa oleh Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya ke ranah hukum atau ke jalur hukum. Itu loh Roy yang bego. Jadi koran Kedaulatan Rakyat itu yang tahun 1980 yang bulan berapa kamu sebutkan tadi itu Roy ya, itu bukan berarti diambil pihak Bareskrim itu untuk menghilangkan barang bukti atau dimusnahkan atau untuk melindungi itu dan ini. Nah itu diambil, dipinjam sementara nanti untuk dilampirkan sebagai berkas penyanggah bahwa fitnahan kalian itu tidak benar. Katanya Bapak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, tidak lulus UGM karena skripsinya, terus ijazahnya tidak ada, terus ijazahnya walaupun ada ijazah palsu. Nah kan begitu tuh. Jadi diambilnya arsip itu, koran Kedaulatan Rakyat itu yang 1980 itu, yang bulan berapa yang kamu sebutkan itu nanti untuk diserahkan ke pihak kejaksaan atau ke pihak pengadilan. Itu loh Roy dan teman-teman yang bego. Nah ini penjelasan mengenai Roy Suryo tadi teman-teman ya. Jadi Bapak ini juga berkomentar, berstatement, memberikan peringatan keras untuk Roy Suryo, yang dimana masih ngayal tentang koran Kedaulatan Rakyat. Nah oke teman-teman, kita dengarkan lagi. Dan jangan lupa teman-teman ya, nanti bulan 8 insya Allah YouTube Nusantara mau berkunjung ke IKN, termasuk saya juga. Dan doanya untuk teman-teman semua yang dimana nanti di bulan 8 itu semua kreator YouTube Nusantara ke IKN. Nah mungkin teman-teman ada yang mau kontribusi dengan keberangkatan saya ke IKN, silakan. Di sini juga ada nomor rekening, ada nomor WA saya. Nah itu teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Dan mari kita dengarkan lagi tentang Roy Suryo ini dari para netizen. Oke lanjut.
Nanti setelah perkara ini selesai, nanti persidangan nanti akan dikembalikan lagi ke perpustakaan. Salahnya kalian itu loh, Roy yang bego dan teman-temannya ini. Kenapa baru aja mencari bukti, mau meneliti? Kenapa tidak dari dulu? Makanya kan sebelum memfitnah atau menuduh, mengumbar di media-media, makanya cari dulu bukti. Cari dulu bukti yang jelas, yang pasti, yang nyata. Kepastiannya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Gali dulu atau cari dulu informasi yang pasti, yang jelas. Begitu. Mencoba untuk menghilangkan, untuk melindungi ini. Tidak. Itu dijadikan dasar bahwa benar. Karena kan kalian kan ada tuh mengatakan kalau memang benar Bapak Jokowi katanya kuliah di UGM, mana bukti ibarat tuh dia pernah mendaftar. Nah, dari koran itulah ada. Ya kan, dari koran itulah ada bahwa Bapak Jokowi lulus pendaftaran dan diterima di pihak UGM Fakultas Kehutanan. Makanya itu diambil oleh pihak Baris Krim. Artinya diambil itu bukan berarti dihilangkan atau dimusnahkan, tapi diminta untuk dijadikan barang bukti sebagai memperkuat bahwa ibaratnya itu menyatakan benar Bapak Jokowi itu pernah mendaftar dan lulus, dinyatakan pernah melakukan studi pendidikan di UGM di Fakultas Kehutanan. Itu loh Roy Suryo yang bego. Nah, udah jelas teman-teman ya. Itu tadi Roy Suryo juga menyangkal bahwa koran Kedaulatan Rakyat itu diambil oleh Mabes Polri. Mungkin tuduhannya Roy Suryo itu dimusnahkan, padahal itu untuk berkas untuk nanti ya di pengadilan. Oke, lanjut lagi untuk bapaknya yang memberikan komitmen ini. Lanjut. Nah, jadi kesalahan kalian itu kenapa? Selama ini koar-koar tanpa ada bukti. Hanya berdasarkan bukti, berdasarkan narasi, asumsi, berdasarkan sakit hati, kebencian dan sakit hati. Ya kan? Makanya Baris Krim itu kan kemarin sudah kelar verifikasi apa segalanya, makanya bukti-bukti itu diambil. Sayangnya aja kemarin itu desa yang Bapak Jokowi kakak itu nggak bisa sih dipinjam. Kalau semuanya desa tempat Bapak Jokowi kakak yang kemarin itu bisa dipinjam, dibawa ke Baris Krim, tambah bingung lagi kan kalian. Kemana cari desanya? Nah, itu kan cuman kertas koran aja kan dipinjam begitu loh. Karena kan nanti kalau tidak ada bukti aslinya, nanti kalian bilang wah ini rekayasa. Sementara ibaratkan tuh yang didigitalisasi aja kalian sudah mulai mempermasalahkan. Kenapa yang tahun 80 aja yang didigitalisasi, yang tahun 79, 81, 82 ada, yang 80 aja yang didigitalisasi. Nah, ternyata buktinya kan itu respon bersama itu yang ahli digital forensik yang dari apa tuh, dari Malaysia, Singapura, Thailand itu ada kan, yang katanya pasar ternyata puasa kan. Jadi udahlah Roy, jangan selalu menggiring opini. Nah, jangan selalu menggiring opini, mau memprovokasi masyarakat lagi, seolah-olah pihak aparat penegak hukum ini merampas, mengambil, mencoba menghilangkan barang bukti. Tidak, walaupun itu dipinjam oleh pihak Baris Krim, diambil kan, yang didigitalisasi kan ada. Nah, yang aslinya pun ada juga kan untuk ibaratnya tuh nanti untuk bahan untuk dibawa ke pengadilan. Itu Roy, permasalahannya kan sudah ke jalur hukum. Paham nggak kira-kira Roy? Anda ini Roy sebenarnya orang berpendidikan, masalah itu aja udah paham, tapi ya itulah, karena ibarat sakit hati dan kebencian dan sakit hati ya macam-macam deh menggiring opini. Itu terbaik. Nah betul teman-teman ya, nanti kita tunggu saja di sidang dari Roy Suryo ini teman-teman ya. Tentunya itu juga ada Dr. Tifa, juga ada Rismon, juga ada Roy Suryo sendiri, dan nanti banyak sekali tim TPUA juga yang dipanggil di pengadilan nanti. Oke, lanjut lagi kita dengarkan. Let's go. Ini nah, itu aja ya Roy ya. Jadi itu bukan berarti dihilangkan, tapi memang dipinjam, disita sementara untuk nanti ke persidangan. Nah sekarang
tinggal kalian siapkan data dan bukti yang kata kalian itu. Nah, kalian kan tidak punya data dan bukti gitu, cuma asumsi aja. Sabar ya Raya, sabar ya Raya. Semakin kesini kan semakin jelas. Jelas kan, terlihat kalau kalian selama ini koar-koar menyerang Bapak Jokowi itu ternyata tanpa bukti, tanpa dasar, hanya berdasarkan asumsi, bernarasi, memprovokasi secara ilmiah. Tapi kalian tidak ada mempunyai bukti secara ilmiah. Nah, itu intinya. Kalau memang kata kalian, kami melakukan penelitian sebagai ahli lah, kalau melakukan penelitian ngapain melaporkan? Kan begitu. Kalau melakukan penelitian, teliti dulu dengan sungguh-sungguh meneliti itu. Cari, oh ini dari sini ke sini. Harus ada tingkatannya penelitian itu. Oh, ditelusuri dulu. Nah, ditelusuri dulu dari mana, dari bawah sampai naik ke atas. Kalau umpamanya itu ada kejanggalan, nah kamu pegang buktinya. Nah, ini bukti tidak ada, meneliti tidak, tapi langsung keluar langsung melaporkan. Katanya meneliti tapi melaporkan, itu bukan meneliti. Bego Roy bego, kamu itu bego. Udah. Berita hari ini yang menyatakan. Nah, itu tadi teman-teman ya, statement dari seorang bapak-bapak yang juga berkomentar mengenai Roy Suryo. Nah, ini juga ada netizen juga ya yang berkomentar mengenai Roy Suryo. Di situ juga ada fotonya Dr. Tifa. Lanjut kita dengarkan dulu, dan bagi teman-teman yang menonton di video Banyang Spesial, terima kasih semuanya. Dan bulan 8 teman-teman ya, itu berangkat ke IKN dan bersama YouTuber Nusantara. Oke, untuk video yang kita tonton, mari kita dengarkan. Ada seorang netizen yang berkomentar mengenai Roy Suryo. Oke, lanjut. Ijazah Pak Jokowi asli cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan. Halo Roy Suryo, halo Dr. Tifa. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Biar mendapatkan Ballon d'Or. Aduh, lagi nunggu drama apa lagi yang mau kalian tuduhkan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini. Tentunya kalian tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan Bareskrim, lalu menuduh Bareskrim sudah ditunggangi dan segala macam. Kita patut tunggu sama-sama apa yang mau kalian fitnahkan lagi gitu loh. Katanya kalian orang berilmu, katanya kalian merasa orang yang beriman, karena ketika kalian demo kalian menyampaikan dengan kata-kata takbir gitu kan. Tapi fitnahan itu merajai otak kalian gitu loh. Jadi aneh saja, lucu saja bagi kami yang merasa orang biasa saja, bukan ahli, bukan merasa paling agamis, tapi kami punya akal dan pikiran yang sedikit normal lah dibanding kalian gitu. Tapi kalian merasa dunia itu gak baik-baik saja dengan ijazah Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi patut kita tunggu sama-sama kontran apa lagi yang mau kalian buat untuk negeri ini. Kalian menuduh yang bikin rusuh dan bikin kisruh adalah Pak Jokowi. Faktanya adalah kalian sendiri yang membuat gaduh suasana di negeri ini yang harusnya kondusif, yang membuat nama Pak Jokowi itu makin hari makin luar biasa, yang mungkin makin menambah sakit hati kalian dengan terbuktinya ijazah asli Pak Jokowi di hari ini. Nah, oke, sudah habis untuk videonya teman-teman ya, yaitu tadi mengenai Roy Suryo. Juga tadi ada Ibu Sri Mulyani yang dimana juga berkomentar mengenai pendapat dari Roy Suryo ini.
Dan ada banyak sekali para netizen yang berkomentar mengenai Roy Suryo dan gerombolannya ditunggu di pengadilan. Nah, itu yang kita tunggu teman-teman ya, jawaban dari Roy Suryo. Oke, untuk pagi hari ini sudah selesai untuk videonya. Mungkin yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Terima kasih semuanya, ambil hikmahnya, dan jangan lupa kita dengarkan lagu YouTuber Nusantara. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih, thank you. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers bersama Prabowo.